Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarno, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari semester 6. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Arifai SH.MH dan Ibu Undangnya Rahil SH.MH, mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 unsur. Yang pertama tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Sultra. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Sultra. Yang ketiga, solusi untuk mengurangi tindak kekerasan terjadi terhadap perempuan dan anak. Baik, kita masuk pada unsur yang pertama mengenai perkembangan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Seiring dengan perkembangan modernisasi saat ini telah meletakkan anak selalu dalam skala prioritas. Tetapi tak jarang dijumpai anak selalu dijadikan sebagai alat untuk mencapai sesuatu, di mana anak dijadikan sebagai pengamen jalanan maupun anak sering dijadikan sebagai objek pelampiasan bagi keluarga yang disharmonis. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Tenggara mencatat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 124 kasus. Selanjutnya kita masuk pada unsur yang kedua terkait dengan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor internal. Disebabkan oleh kondisi anak dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, retardasi mental. B, keluarga dan orang tua. Faktor orang tua atau berupa keluarga memegang juga peran penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkah tindakan kekerasan terhadap yang tinggi. 2, faktor eksternal. Lingkungan luar. Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Di antaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah di lantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya. B, media massa. Media massa merupakan salah satu alat komunikasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Seperti halnya dalam media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset, dan film yang sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan. Selanjutnya kita masuk pada unsur yang ketiga, yaitu upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dalam mencegah menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan anak yang ada di Sulawesi Tenggara sebagai berikut. A, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya dan ancaman hukuman yang dapat ditimbulkan dari kejahatan kekerasan terhadap anak. B, melakukan kegiatan penyuluhan hukum secara terpadu tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yang di dalamnya juga termasuk dengan kekerasan anak serta undang-undang tentang perlindungan anak. C, memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat di dalam suatu lingkungan masyarakat apabila terjadi kekerasan terhadap anak. D, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada saat menyaksikan dan melihat seseorang yang melakukan kekerasan terhadap anak. E, menyampaikan terhadap orang tua melalui kegiatan seminar maupun workshop tentang tata cara mendidik anak yang baik dan benar. F, pihak aparat penegak hukum bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk melakukan pencegahan dini terhadap kejahatan kekerasan terhadap anak dan dengan menerapkan pembelajaran berbasis mental spiritual
Demikian apa yang saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua tentang pentingnya menjalin hubungan yang harmonis baik dalam keluarga maupun masyarakat demi mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menjadi bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas serta menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang terhindar dari tindak kekerasan, baik kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak. Billahi taufiq wal hidayah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.